Beritahu anak, ini 7 fakta sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan dan perlawanan pahlawan dan rakyat yang harus dihargai. Setiap tanggal 17 Agustus biasanya anak-anak di Indonesia melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di sekolah, yang kemudian juga dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti panjat pinang, tarik tambang, dan balap karung, lalu mengikuti karnaval dengan baju daerah. Tentunya, hal ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, mungkin anak belum tahu apa saja yang dialami oleh Indonesia sejak pertama kali dijajah dan mengapa bisa dijajah oleh beberapa negara dalam waktu yang terbilang lama. Agar anak tidak bingung, Mama dapat membaca artikel popmama.com ini yang membahas tentang fakta perjuangan Indonesia melawan penjajah hingga akhirnya merdeka. Yuk disimak. Satu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang menarik perhatian seluruh dunia. Indonesia merupakan negeri yang memiliki kekayaan dalam hal sumber daya alamnya, begitu juga dengan keberagaman budayanya. Karena memiliki aset yang kaya raya, hal ini tentunya menarik perhatian seluruh dunia, apalagi ketika mereka mulai menemukan Indonesia. Sebelum era kolonialisasi bangsa Eropa masuk ke Indonesia, Indonesia merupakan negeri yang sangat berkuasa di dunia, dengan banyaknya pelaut berjaya yang berasal dari kerajaan-kerajaan besar di dalam negeri. Indonesia juga sempat dinilai menjadi pusat peradaban karena ditemukannya berbagai fosil manusia purba dan teknologi yang melampaui pemikiran manusia pada umumnya, seperti pembangunan Candi Borobudur di Jawa Tengah. 2. Dahulu Indonesia masih terpecah dengan 830 kerajaan yang saling berebut kekuasaan. Zaman dahulu, terdapat sekitar 830 kerajaan di Indonesia. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Indonesia bisa dijajah dalam waktu yang terbilang lama oleh beberapa negara. Karena perjuangan Indonesia pada saat itu masih terbagi dalam tiap kerajaan atau kesultanan. Bahkan tiap kerajaan juga menyerang satu sama lainnya untuk saling merebut kekuasaan. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.000 pulau di dalamnya. Keberagaman di tiap daerah yang begitu banyak ini menjadi nilai lebih, walaupun dulu sempat menjadi pemecah karena belum ada yang bisa mempersatukan semuanya. Sehingga banyaknya peperangan saudara dan perebutan daerah yang terjadi di mana-mana. 3. Portugis pertama kali menjajah Indonesia pada tahun 1509 di Kepulauan Maluku. Jika biasanya Mama tahu Indonesia hanya dijajah oleh Belanda dan Jepang, ternyata masa penjajahan di Indonesia ini tidak langsung dimulai saat orang Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Nusantara pada akhir abad ke-16. Namun sebelumnya juga sudah ada negara yang berhasil masuk ke Indonesia. Pertama yaitu bangsa Portugis yang menjajah Indonesia pada tahun-tahun 1509 sampai tahun 1595. Selama 86 tahun menjajah, tujuannya adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang berada di area jajahannya, yaitu Kepulauan Maluku. Berakhirnya penjajahan dari bangsa Portugis adalah perlawanan yang tiada hentinya dilakukan oleh Raja Ternate dan rakyatnya pada saat itu masih terpecah dalam kerajaan. 4. Tahun 1521, Spanyol masuk ke Nusantara untuk menguasai wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Kemudian pada tahun-tahun 1521 sampai tahun 1692, bangsa Spanyol juga masuk ke dalam wilayah Nusantara, dengan tujuan untuk menguasai Maluku dan Sulawesi Utara. Mereka pun memiliki area jajahan di Minahasa dan juga Provinsi Sulawesi Utara. Penyebab berakhirnya penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia adalah Perjanjian Saragossa dengan Portugis yang pada waktu itu masih menjajah wilayah Indonesia. Sehingga bangsa Spanyol melakukan proses monopolinya dari Filipina. Para pejuang yang berjasa yaitu Raja Tidore dan rakyatnya yang masih terpecah dalam beberapa kerajaan. 5. Rakyat Indonesia melakukan sumpah untuk berjuang di tengah masa penjajahan Belanda.
Belanda merupakan penjajah yang berhasil menduduki Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, sejak tahun 1602 sampai tahun 1942. Tak lain, tujuannya juga untuk memonopoli pasar dagang di Indonesia, tepatnya pada area jajahannya yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Hingga membentuk perserikatan dagang bernama VOC di Jakarta yang dulu masih bernama Batavia. Namun, pada 1799 VOC dibubarkan oleh pemerintah pusat Belanda. Di tengah masa penjajahan, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 seluruh rakyat Indonesia bersumpah berjuang atas nama satu negara Indonesia, yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Namun, Belanda kembali hadir untuk mengambil alih penuh kekuasaan VOC, namun karena perjuangan raja tiap daerah dan rakyatnya, Belanda mengakhiri masa penjajahannya pada 1942 dengan melakukan perjanjian di Kalijati dengan Jepang yang berniat untuk membantu memerdekakan Indonesia. 6. Perancis menginjakan kaki pada tahun 1806 untuk melindungi Belanda dari serangan Inggris. Saat Belanda menjajah Indonesia, Perancis pun menginjakan kakinya di Nusantara pada tahun 1806, dengan tujuan untuk melindungi Belanda dari serangan Inggris. Karena tunduk pada Perancis, Belanda menyerahkan Pulau Jawa sebagai area jajahan bangsa Perancis. Namun, akibat dikalahkan oleh pasukan Inggris, penjajahan Perancis pun berakhir tahun 1811 di Pulau Jawa. 7. Inggris menempati area Pulau Jawa untuk menjalin kerjasama, menghapuskan monopoli dan perbudakan. Akibat dikalahkan oleh pasukan Inggris pada tahun 1811, mereka pun menempati area Pulau Jawa untuk menjalin kerjasama, menghapuskan monopoli dagang, dan perbudakan yang terjadi. Penyebab berakhirnya Inggris di Indonesia pada 1816 yaitu karena Konvensi London yang menyatakan Belanda berkuasa kembali. 8. Jepang datang pada tahun 1942 dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan Perang Dunia II. Awalnya, Jepang datang pada tahun 1942 ke Indonesia dengan niat membantu rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda. Namun, mereka pada akhirnya memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang digunakan sebagai bahan Perang Dunia II. Berhasil mengusir Belanda, membuat Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di seluruh Indonesia. Berakhirnya penjajahan Jepang pada tahun 1945 karena mundur setelah dibom nuklir oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kini Mama dapat menjelaskan pada anak gambaran besar perjalanan dan perlawanan rakyat Indonesia untuk kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maka dari itu, ajari anak untuk bersyukur dengan apa yang bisa dirasakan dan digunakan saat ini. Hargai setiap perjuangan pahlawan dan rakyat Indonesia pada saat itu, dengan memanfaatkan segala kemampuan untuk membuat bangga bangsa Indonesia.